semua, senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan kali ini kita akan membahas seputar rematik dan asam urat. Apa sih bedanya? Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Anissa Irawati SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita sapa dulu Dr. Nisa yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nisa. Waalaikumsalam. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, baik gitu ya. Hari ini Dok, kita akan bahas seputar rematik dan asam urat. Apa sih bedanya begitu ya? Karena begini Dok, kalau bicara seputar keluhan, nyeri sendi gitu ya, orang tuh sering mudah terkecoh gitu ya, atau bingung sih sebetulnya ini saya mengalami apa jangan-jangan asam urat ya, atau masalah rematik begitu ya. Karena kan katanya gejalanya ini memang mirip-mirip, yaitu si nyeri sendi ini begitu ya. Tapi sebetulnya supaya kita jadi makin paham apa sih bedanya rematik dan asam urat, sebetulnya itu memang apa bedanya Dok? Karena kan dibilang tadi gejalanya itu ya nyeri sendinya ini yang secara spesifik terasa begitu ya Dok ya. Kira-kira seperti apa bedanya? Oke. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk rematik, kalau dari secara dunia kedokteran reumatologi, jadi penyakit rematik itu sebenarnya adalah kumpulan penyakit. Jadi nggak hanya untuk satu penyakit, tapi kumpulan. Kumpulan penyakit yang diserang memang sendi, jaringan ikat atau di otot gitu ya. Nah, penyakit rematik ini penyebabnya banyak. Ya, yang akan kita bahas kali ini ada 2 hal, yaitu yang metabolik sama degeneratif. Oh, metabolik dan degeneratif. Metaboliknya juga sebenarnya ada banyak. Kita fokus nanti untuk yang gangguan metabolik karena asam urat. Atau istilah medisnya penyakit gout atau artritis gout. Artritis gout gitu ya. Sedangkan kalau yang degeneratif itu kalau di masyarakat awam mungkin lebih mengenalnya penyakit rematik yang sebenarnya itu adalah osteoartritis gitu. Jadi kelainan sendi karena faktor degeneratif gitu. Mungkin saya jelaskan dulu sebenarnya intinya apa sih sebenarnya penyakitnya ini sebelum saya jelaskan gimana gejalanya gitu ya. Oke. Sedang kalau untuk artritis gout, dia adalah kelainan di metabolisme dari purin gitu. Penyebab terbanyaknya adalah karena gangguan produksinya yang terlalu banyak atau sekresi atau pengeluarannya yang terganggu. Kalau produksinya terlalu banyak itu penyebabnya terutama karena konsumsinya kita, konsumsi purin yang terlalu banyak, konsumsi purin yang terlalu banyak, tinggi ya, terlalu tinggi, itu salah satunya. Gitu. Sedangkan kalau gangguan dari sekresinya atau pengeluarannya biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis seperti itu, gitu. Ya, sedangkan kalau osteoartritis atau rematik dalam bahasa awam, ya degeneratif, jadi kita itu sendinya punya punya bantalan, istilahnya shock breaker lah ya kalau mobil kali ya, kalau mobil. Jadi sebenarnya ada gitu. Dan itu terutama untuk di sendi-sendi yang nopang tubuh. Gitu. Misalnya di lutut, terus di panggul kita ini, jadi atau di kaki pergelangan gitu ya. Itu fungsinya untuk bantalan. Jadi di sendinya dan di situ ada yang namanya tulang rawan, ada tulang rawan, ada sendi. Nah, pada osteoartritis ini si tulang rawannya, si sendinya itu mengalami kerusakan. Jadi ada gangguan fungsi dan bentuknya juga jadi berubah. Ya. Itu yang bikin nyeri. Nah, karena dia rusak organnya, jadinya nyerinya akan terus-menerus dirasakan seperti itu. Penyebabnya kenapa? Karena faktor aging atau usia, jadi usia lanjut. Terus kedua, karena ada trauma terus-menerus. Ini pada beberapa atlet yang mungkin atlet yang menggunakan sendi overuse seperti itu. Gitu. Jadi nanti di sini akan muncul gejalanya bedanya di mana gitu. Jadi kalau artritis, osteoartritis ini gejalanya akan terjadi terus-menerus gitu. Semakin sendinya digunakan, sakitnya makin sering. Atau kalau sendinya kelamaan
didiamkan nih, nanti akan terasa itu nyeri. Kan sering ya kerasa kok kakinya kalau duduk lama begitu bangun kaku seperti itu, atau ada bunyi kretek-kretek seperti itu. Terdengar gitu. Seperti itu. Nah, bedanya kalau si asam urat ada faktor dia ada serangan akut atau serangan tiba-tiba langsung nyeri, terus ada bengkak, kemerahan, ya terutama memang benar adanya orang masyarakat awam sudah banyak tahu ya, terutama di jempol kaki. Tapi bisa juga di pergelangan. Biasanya serangannya itu tiba-tiba atau mendadaknya mungkin malamnya habis makan kambing, habis makan duren, atau konsumsi alkohol. Jadi akut gitu ya serangannya sih di area jempol nih. Kalau ini asam urat ya, yang ini untuk yang asam urat. Urin tadi ya dok ya. Jika kita habis makan itu tiba-tiba bangun pagi jempolnya bengkak, kemerahan, panas, nyeri. Nah ini bisa berlangsung, nanti berangsur-angsur akan ada perbaikan memang untuk nyerinya. Biasanya bisa sampai 5-7 hari. Tapi bisa berulang kalau tidak diobati dengan benar. Hilang timbul lah ya. Iya, dan pola makannya nggak dirubah. Tergantung gitu. dari lifestyle-nya juga tadi ya. Kalau memang konsumsi yang tinggi purinnya ini cukup banyak, sering gitu ya. Seperti itu. Jadi resiko kambuhannya lebih tinggi lagi, begitu ya, beda dengan si osteoartritis. Kalau osteoartritis nyerinya akan terus menerus. Gitu. Nah jadi sebenarnya kalau rematik ini adalah pengapuran sendi gitu ya. Jadi OA kita sering bahas juga sih OA lutut nih umumnya. Tapi sebenarnya pengapuran sendi itu bisa di beberapa lokasi ya, semua tempat gitu ya. Nah yang untuk rematik ini berarti yang di kaki ya dok ya, pergelangan kaki atau mungkin bisa di area tangan juga. Ya untuk asam urat atau yang osteoartritis? Untuk rematik osteoartritis ini ya. Jadi tadi saya bilang karena dia di shock breaking, jadi paling utama adalah yang menopang tubuh kita. Jadi terutama di lutut, terus di pinggul sama aja dok ya. Terus juga di pergelangan kaki kita. Itu seperti itu. Kalau asam urat lebih ke spesifik jempol gitu ya, dan akut serangannya. Akut, kalau yang tadi yang rematik ini lebih ke karena degeneratif ya dok ya. Tadi mungkin faktor resikonya lebih ke usia, terus atlet yang overuse tadi. Karena ada trauma yang terus menerus. Atau mungkin ada yang bilang gini, oh kalau rematik tuh lebih banyak ya perempuan nih gitu ya. Tapi kalau yang asam urat lebih banyak laki-lakinya gitu. Apa iya seperti itu dok? Iya benar sekali. Jadi kalau untuk asam urat memang perbandingannya antara laki-laki sama perempuan itu 7:1. Kecuali nanti pada saat wanita sudah menopause. Kalau menopause 1:1. Sama dong. Karena memang ada faktor hormon estrogen yang membantu untuk metabolisme terlindungi begitu ya. Metabolisme si purin itu. Jadi pengolahan purinnya akan lebih bagus gitu. Sedangkan kalau osteoartritis sebenarnya ini karena faktor aging. Jadi wanita itu harapan hidupnya lebih panjang. Jadi wanita, ini berdasarkan penelitian atau literatur ya dok ya? Jadi wanita memang akhirnya lebih kena untuk osteoartritis karena masa hidupnya jadi lebih panjang. Jadi lansia itu lebih banyak perempuan, gitu, seperti itu. Sedangkan kalau yang untuk karena faktor trauma, injury, itu memang ya tergantung. Kalau atlet kan lebih banyak mungkin laki-laki seperti itu. Jadi kan itu ya tadi ya, maksudnya bedanya antara yang asam urat dan rematik. Tapi orang juga sering bertanya, dok ini rematik ini sama nggak sih dengan yang istilahnya kan ada RA ya, rheumatoid arthritis yang juga katanya banyak dialami oleh kaum perempuan. Nah ini lebih karena yang imun tadi ya, autoimun. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya dok ya, atau ada kaitannya juga, artinya bisa berisiko juga atau bagaimana dok? Oke. Kalau yang rheumatoid arthritis memang dia penyakit masuk dari kumpulan penyakit rematik, tapi bukan degeneratif. Iya, jadi dari autoimun. Dan ciri khasnya kalau yang satu itu adalah pada sendi-sendi yang menyanggah tubuh atau shock breaking, sedangkan kalau rheumatoid arthritis itu ciri khasnya malah sendi-sendi kecil. Sendi-sendi kecil. Oh, yang tadi yang besar-besar. Ini kalau ini lebih ke arah sendi-sendi kecil. Walaupun di perjalanannya progresivitas istilahnya ya, lama-lama semua sendi pun bisa kena. Tapi awalnya yang kecil-kecil. Sendi kecil dan dia sifatnya simetris. Simetris itu artinya sama kanan kiri. Jadi terkena dua-duanya. Sedangkan kalau osteoartritis bisa hanya satu sendi saja. Begitu ya dok ya? Iya, misalnya lutut kanannya saja dulu yang bermasalah. Mungkin dari gaya berjalannya dia lebih cenderung aktif. Misalnya lebih kanan atau lebih kiri, kita kadang tumpuannya beda-beda. Karena tumpuannya jadi yang mungkin yang kanan
makanannya lebih sering apa ya istilahnya gitu. kayak hentakan apa sih istilahnya? Gitu. Kita kan kadang sering nyerinya mungkin beda seperti itu. Oke. Jadi begitu ya. Oke, cukup paham nih aku nih. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali untuk bagaimana mengenali mungkin gejalanya, misalnya kapan waktu terjadinya lebih detail lagi, apa mungkin saat bangun tidur atau mungkin apa gitu ya dok, lebih spesifik lagi seperti apa nanti ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai rematik dan asam urat, apa sih bedanya? Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Masih dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dr. Nisa dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk mau mempelajari lagi sih, sebetulnya nih gejalanya ini lebih ke arah asam urat atau rematik ya. Kalau asam urat tadi orang awam taunya yaudah area jempol deh gitu ya nyeri-nyerinya. Tapi kalau yang rematik mungkin yang tadi karena daerah shock breaker-nya itu ya dok ya. Jadi kan bisa di panggul, lutut atau apa tuh tadi telapak kaki kita. Tapi sebetulnya begini, dari waktu kejadiannya seberapa mengganggu aktivitas atau produktivitas kita sehingga ini benar-benar harus ditata laksana dengan baik supaya tidak terjadi kekambuhan ataupun yang memang ini degeneratif proses, paling enggak tuh bisa di maintenance dengan baik begitu dokter. Kira-kira bagaimana supaya kualitas hidup kita juga jauh lebih meningkat tentunya. Ya, untuk osteoartritis ini sebenarnya, jadi nyerinya khas. Nyerinya itu terutama kalau setelah kita gunakan atau kerjakan. Jadi kebanyakan pada orang tua. Jadi orang tua sering mereka mengeluhkan bahwa lututnya makin sakit begitu jalan, terutama kalau untuk yang naik tangga seperti itu atau jalannya agak menanjak seperti itu. Nah dia itu akan mengeluhkan nyeri atau sakit. Terus juga kalau tidak digunakan pun malah kaku, terasa kekakuan sendinya. Jadi pas bangun tuh jadi lebih lama. Tidak digunakan malah lebih kaku juga. Lebih kaku juga. Terlalu digunakan pun juga bermasalah gitu. Memang rematik ini sangat mengganggu kualitas hidup terutama untuk lansia karena penyebabnya kan lansia seperti itu. Itu ciri khasnya. Atau bangun tidur pun dia bisa karena lama tidak digunakan, bangun tidur akhirnya jadi rasa nyeri seperti itu. Coba ditahan dulu dok, maaf dok ada sebuah telepon masuk nih. Jangan dicuekin katanya. Halo, dengan siapa, di mana? Ya, terputus kan. Oke, mungkin nanti bisa terhubung lagi dengan baik ya. Oke, dilanjutkan kembali. Jadi tadi kalau dari segi aktivitas terlalu aktif ada resikonya juga. Terlalu pasif juga beresiko juga. Terus tadi bangun tidur terasa nyeri gitu ya dok ya. Kemudian mungkin apalagi sih yang bisa dijabarkan dari keluhan-keluhan yang umumnya dijumpai oleh tadi ya usia-usia yang cukup tua gitu ya dok ya. Kalau untuk bangun tidur terasa nyeri saya luruskan lagi karena untuk artritis reumatoid itu mereka lebih condong dominan bangun tidur nyeri di tangan-tangannya. Tapi begitu digerakkan itu akan perbaikan. Tapi, berapa menit setelah digerak? Bisa langsung karena nyerinya itu bisa berlangsung lama 30 menit. Tapi kalau yang osteoartritis ya biasanya nyerinya itu nggak terlalu lama, nggak sampai 30 menit dan kalau digerakkan memang akan perbaikan, tapi kalau terlalu digunakan tambah nyeri lagi. Jadi untuk osteoartritis ini memang kita bertahap untuk ininya. Kalau untuk nyerinya pun tergantung dari ada istilahnya stadium-stadiumnya. Sebenarnya ada grade-grade-nya. Ada grade-nya, ada derajatnya. Ya, jadi ada grade 1 sampai 4 gitu. Dari yang kita bisa gunain kalau untuk terapi tadi ya, terapi ada obat maupun ada terapi non obat istilahnya. Baik, coba disapa dulu ya. Halo. Halo. Waduh, ini suara di sininya ada nggak ya? Halo. Halo, iya. Dengan siapa? Bapak di mana?
dengan Reza di Depok. Oke, silakan ingin bertanya apa kepada dokter? Iya, Dok, ini kan usia saya relatif masih muda nih, masih 28. Tapi beberapa waktu lalu saya ketika medical check up itu, dokternya bilang kalau saya ini ada gejala asam urat. Itu dilihat dari urut asid atau apa gitu. Apakah itu sebenarnya pengaruh dari pola hidup saya atau bagaimana ya, Dok? Bagaimana Bapak? Terima kasih. Jadi tadi keluhannya? Jadi keluhannya itu di sekitar, mohon maaf, tiap itu kadang ada sakit, Tiap. nyeri gitu. Ketika saya medical check up, itu dokternya bilang kalau saya ada gejala asam urat. Begitu. Kalau dokter sendiri ada yang ditanyakan kepada Mas Reza nih, usianya masih 28 tahun, mungkin aktivitas keseharian, profesi segala macam. Silakan. Oke, di diagnosa asam urat. Ada gejala asam urat ya? Ada gejala asam urat. Ini apa memang ada gejala keluhan seperti bengkak? nyeri Ada sendi, bengkaknya tidak Bapak, Mas? bengkak kemerahan. Sebelumnya ada serangan seperti serangan asam urat gitu. Ada keluhan nyeri, bengkak, kemerahan. Kalau kita saya lihat di anti ketiak itu kadang ada benjol kecil gitu, entah kiri. Jadi di area ketiaknya itu seperti sering muncul benjolan ya. Berarti hilang timbul ya, Mas ya? Iya, Kadang ada, kadang kempes gitu. Iya. Ya, dan itu nyerinya itu dadakan dan habis tidur atau kadang kerja gitu. Jadi akut gitu ya, nyari akut ya. Kadang tadi habis bangun tidur atau habis terlalu kelelahan bekerja, beraktivitas gitu ya. Terus diperiksa tadi check up, gejala asam urat katanya. Tapi nyerinya itu kadang hanya 2 menit, 3 menit begitu. Makanya saya beberapa kali tidak tes untuk tes itu. Nyerinya 2-3 menit. Sebentar, tapi kalau terlalu sering kan juga mengganggu sekali ya dok ya. Oke. Apakah ini memang mengarah, tadi kan karena memang sudah diperiksa katanya ada gejala asam uratnya atau mungkin udah dilakukan pemeriksaan detail ya dok ya. Tapi mungkin langkah-langkah kedepannya supaya tidak terulang lagi, tidak ada datang lagi si nyerinya ini. Bagaimana itu mungkin untuk lifestyle yang dianjurkannya juga barangkali. Ya. Sebenarnya memang saya butuh data untuk berapa sih asam uratnya gitu ya. Kalau Bapak ini untuk asam urat masih mungkin untuk kalau dari lihat tadi gejalanya timbulnya tiba-tiba, terus nyerinya juga hilang timbul, masih mungkin. Apalagi kalau ditambah ternyata memang kadar asam uratnya juga tinggi seperti itu. Tadi seperti yang awal saya bicarakan, penyebab asam urat bisa jadi karena produksi atau jumlah asam uratnya itu terlalu banyak atau ada gangguan sekresi atau pengeluaran dari asam urat. Nah, kalau dari Bapak usia 28 tahun dan sepertinya tidak ada penyakit lain ya Pak ya, maksudnya tidak ada gangguan ginjal sebelumnya, tidak sedang konsumsi obat-obatan ya seperti obat diuretik ya untuk pasien-pasien gangguan jantung sepertinya kan biasa itu juga bisa menyebabkan ada gangguan asam urat. Tapi kalau misalnya tidak ada penyakit lain, tidak ada diabetes juga, tidak ada gangguan ginjal, tidak ada riwayat konsumsi obat, nah kemungkinan besar kalau usia 28 masih mungkin karena produksinya gitu ya. Nah produksinya ini kalau usia muda kita lihat dulu juga sih dia obesitas atau enggak gitu. Terus pola makannya seperti apa. Tapi kalau dia tidak obesitas, pola makannya juga ternyata baik, bisa jadi memang dia ada gangguan di enzimnya. Ini lebih mendalam lagi. Ini lebih mendalam lagi gitu. Tapi kalau memang ini pasiennya obesitas atau pola makannya memang banyak mengandung purin, kita coba perbaiki di situ, perbaiki di lifestyle-nya memang ya. Selain obat-obatan, pertama kali kita akan bilang ke pasien untuk turunkan berat badan kalau dia obesitas ya. Jadi ada kita ukur BMI-nya, berat badan per tinggi badan ya, indeks massa tubuhnya ya. Kalau di atas 25 sudah mulai ya. Jadi dari pola makannya itu satu, terus kedua juga kita review lagi nih makanannya gimana gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang terutama sekali ini
kalau dari pola makannya orang Indonesia itu kebanyakan jeroan, seperti itu ya. Semua jeroan itu kalau dari konsensus ya untuk tata laksana pasien-pasien GOUT ini, tulisannya di sana adalah tidak dihindari, gitu. Bukan yang boleh hanya sebagian gitu ya, merah tuh langsung tanda. merah gitu. Jadi kalau jeroan itu langsung tandanya merah gitu. Terus kemudian alkohol itu juga tandanya langsung merah, seperti itu ya. Terus yang restriksi atau yang boleh tapi jangan banyak-banyak itu sudah mulai daging merah. Ini semua daging, dari mulai sapi, kambing, daging merah domba, domba yang aman itu malah ayam. Terus juga seafood, ya seafood kecuali ikan ya, kecuali ikan itu semua seafood, ya kerang, ya udang, cumi gitu, termasuk sarden. Wah. Nah, itu dibatasi atau restriksi seperti itu, gitu ya. Terus susu kalau yang full cream itu tidak bisa, gitu. Sama sirup. Nah, sirup atau soda itu termasuk yang merah. Tidak boleh sama sekali. Kalau sirup Jangan atau lupa soda juga, ya. jangan terfokus ke makanan aja ya, tapi yang tadi gitu. minuman juga. Karena banyak jangan-jangan dari situ juga gitu. Sedangkan kalau yang restriksi itu jus buah. Karena kita tetap perlu karena jus buah itu tetap perlu ya. Jadi yang alami aja, jangan yang jus buah buatan. Kalau yang buatan itu merah. Itu nggak boleh. Tapi kalau yang jus buah alami itu boleh, hanya dibatasi misalnya seminggu berapa kali gitu. Karena kita tetap butuh ya. Tapi ya gula-gula tambahan atau dicampur-campurnya itu juga nggak boleh itu, malah itu jadi memang sih ada sih brown sugar atau gula itu juga dibatasi ya. Jadi karena sekarang kan booming banget segala macam. Iya, belum lagi itu tepung-tepung atau apa ya kan, tepung-tepung. Terus kedua yang penting juga ini pada pasien GOUT benar-benar ditekankan tidak boleh dehidrasi. Jadi harus cukup minum 2 liter. Apalagi kalau lagi serangan GOUT benar-benar lagi bengkak itu minumnya harus cukup. Tapi ini tadi keluhannya tuh kok di ketiak ya dok ya, terus seperti ya bengkak gitu ya dok, kayak nyeri juga gitu. Jadi memang ini bisa, tadi kan kita fokusnya jempol nih gitu ya, tapi kalau ini kok gejala asam uratnya di area atas gitu ya dok ya, itu bisa aja kemungkinan terjadi. Atau mungkin ada perlu disingkirkan lagi kemungkinan yang lain barangkali? Iya, karena ini letaknya tidak umum ya istilahnya, walaupun bisa. Sebenarnya kalau yang GOUT kronis ya, atau asam urat yang kronis, dia bisa di banyak sendi. Nah, ciri khasnya itu seperti ada benjolan, ya benjolannya itu seperti putih dalamnya, itu ya apa ya bentuknya. Jadi bentuknya gerumbul-gerumbul. Jadi bukan benjolan yang halus gitu, tapi benjolan yang nggak rata. Gitu. Dan itu ada seperti gambaran tumpukan putih-putih di sana. Nah, putih-putihnya itu tumpukan dari kristal asam urat. Kristal asam urat. Iya, jadi asam uratnya kalau udah banyak banget di darah, nanti dia akan ke sendi. Nah, dia membentuk kristal asam urat, dan itu bisa kita periksa di laboratorium. Jadi diambil cairannya sendinya, terus diperiksa laboratorium, dan bentuknya memang benar-benar kristal. Dan itu tajam-tajam, bikin peradangan di sendi, itu yang bikin nyeri. Nah, benjolan itu kita bilangnya topus. Nah, kalau benjolannya tadi mirip seperti itu mungkin, atau bisa jadi memang asam urat plus radang sendi atau artritis septik. Memang sih harus diambil cairan sendinya itu diperiksa. Kalau nanti ditemukan jumlah kuman yang tinggi, berarti memang ada infeksi juga di sana. Karena infeksi ini gitu ya. Tapi memang kan kita nggak lihat juga ya gambarnya. Benjolan ini seperti apa. Tapi kurang lebih ini segala kemungkinan bisa aja gitu ya. Berbarengan pun bisa. Terjadi bersamaan gitu ya. Oke, disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Di Kampung Rambutan. Dari Ibu siapa Bu? Ini mungkin dari sini ya? Suaranya kok seperti bergema gitu. Dari Ibu Markona. Oh iya, silakan Ibu langsung saja pertanyaannya. Usianya juga berapa Bu Markona? 63. Silakan, dari Kampung Rambutan. 63, ya. Ini asam uratnya pernah 9 dok. Terus obatannya bagaimana dok? Dokter ada yang tanyakan dulu? Kepada Ibu Markona, usia 63, asam uratnya 9 tadi ya?
Ibu apa ada penyakit lain selain asam urat? Ya, Ada enggak sih. hipertensi? Enggak. Nggak ada ya. Darah Hipertensi? tinggi juga enggak. Nggak ada. Kolesterolnya sempat tinggi juga, Bu? Ya, biasanya saingan itu. Oh. Saingan. Kalau makannya gimana? Seneng yang daging, jeroan? Enggak, ya makannya yang biasa sayur. Gitu. Cuma sama dokter kan tahu tempe nggak boleh dong. Gitu. Terus Ibu untuk berat badan gimana nih? Termasuk yang Sekarang 55. 55. Tinggi badannya kira-kira? 150 kayak di pendek dong. Oh, 150 berat tadi 55. oke. Pola makan tadi saya lihat, oh iya untuk sayur sendiri ada nggak sayur yang mungkin kalau Ada terlalu restriksi. banyak juga, ya itu purinnya juga cukup mengganggu Ya, juga tinggi juga ya. memang ada beberapa yang dibatasi, seperti bayam, terus jamur, sama melinjo. Oh bayam, melinjo, jamur, jadi perlu dibatasi kalau memang ada resiko asam urat ya dok. Tapi ya? tidak sampai yang label merah istilahnya. Gitu. Ya Ibu, memang untuk pasien, kalau Ibu tadi kan nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes gitu. Terus, tapi dia ada kolesterol, ya. Saingan tadi. Gitu. Walaupun tadi saya nggak tahu jumlah kolesterolnya berapa. Jadi sebenarnya selain gula, jadi selain asupan purin yang tadi itu, tapi gula dan lemak itu semua juga bisa dirubah jadi purin. Gula dan lemak. Jadi memang harus dibatasi. Jadi kalau ada diabetes diobatin diabetesnya, kalau ada kolesterol diobati juga kolesterolnya istilahnya. Terus dibatasi juga untuk asupan lemaknya biar nggak dirubah jadi purin gitu. Tadi memang 9 asam uratnya gitu. Kalau asam urat 9, kolesterolnya lemaknya juga tinggi. Kenapa? Selain jadi untuk pasien-pasien asam, kita bilangnya ini kalau dia nggak ada gangguan sendi ya, kita bilangnya hiperurisemia asimptomatik. Kalau tidak ada gangguan. Jadi asam uratnya tinggi tapi tidak ada gejala. Jadi ada tipe-tipe atau klasifikasi lagi ya dok gitu. ya? Kalau sampai ada gejala di sendi namanya GOUT. Tapi kalau asam uratnya saja tinggi tapi nggak ada gejala, hiperurisemia asimptomatik. Gitu. Dan ini harus diterapi juga. Kenapa diterapi? Karena asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi itu resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. PJK Seperti itu. ya Allah. Jadi ini Ya. harus benar-benar dikendalikan supaya terhindar dari resiko PJK tadi ya dok ya. Nah, pertama lifestyle-nya. Lifestyle-nya itu bagaimana? Lifestyle-nya ya tadi makanannya, kolesterolnya pertama dikurangin. Terus kita nilai dulu nih, karena sudah 9, memang kita targetnya itu jadi lebih dari 8, jadi asimptomatik itu diterapi kalau 1 lebih dari 8. Terus kedua ada komorbid lain gitu, atau ada riwayat keluarga juga yang sakit GOUT. Nah Ibu sudah masuk ini untuk indikasi di terapi. Terapinya tadi non farmakologi, makanan-makanannya dibatasi yang tadi saya sebutkan ya. Yang boleh susu tanpa lemak, susu skim, susu diet itu boleh, ya buah-buahan tadi boleh, tapi memang ada beberapa yang dibatasi juga seperti itu. Ikan, ayam itu masih boleh seperti itu ya. Lebih seperti itu ya untuk lebih detailnya ya. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya barangkali ya. Baru nanti mungkin dari pertanyaan email ini juga bisa dikaitkan ke materi ya, biar semuanya kesapu bersih begitu ya. Oke. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang bertanya silahkan kirim saja pertanyaan, bisa juga melalui email ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama melalui email ini dari Rizky Amalia, usianya 25 tahun dari Durensawit. Dok, saya mau nanya, kenapa ya dok, dengkul saya kalau tiap malam itu suka ngilu, dan telapak kaki saya juga suka nyeri kalau malam. Apakah itu tandanya rematik dok? Gitu ya. Tadi pertanyaan seputar asam urat dari penelpon, sekarang bertanya seputar rematik dari pertanyaan email ya. Bagaimana pengobatannya dok? Terus yang kedua, saya mau nanya, ibu saya usia 50 tahun, tumitnya kalau pagi juga suka nyeri. Terus apa penyebabnya dan bagaimana pengobatannya? Terima kasih. Mungkin yang pertama dulu untuk Rizky, ini perempuan usia 25 tahun dok, sering nyeri gitu ya, telapak kakinya ya. Oh dengkul kalau malam sering ngilu dan telapak kakinya nyeri juga kalau malam gitu ya. Itu apakah rematik dan apakah mungkin di usia yang masih sangat muda, 25 tahun? Oke. Bagaimana dok tanggapannya? Oke. Ya, ini untuk usia 25, cuma kita butuh data berat badan sih sebenarnya iya ya. Ini nggak detail ya. Oke, jadi tadi balik lagi
penyakit sendi itu banyak sekali. Jadi tidak hanya si degeneratif atau rematik yang karena kerusakan di tulang rawan, tapi di sendi kita itu ada jaringan ikatnya istilahnya, terus ada cairan sendinya, Kompleksnya. terus ada ototnya atau bursa seperti itu. Kalau Mbak Rizky ya, Mbak Rizky Rizky ini, Amalia. kalau misalnya memang berat badannya agak besar atau obesitas, bisa jadi dari situ tekanan, jadi bisa menyebabkan gangguan di persendiannya atau istilahnya spasme di otot-otot paha kalau Kaku misalnya gitu. karena kalau anak muda kan kadang apa mungkin pakai high heel seperti itu. Ya, nggak tahu juga ya, ini Itu, tidak diceritakan ya. Karena ya bisa jadi di situ istilahnya karena weight bearing atau traumatik. Risiko seperti berat itu. badan tadi ya mungkin lah ya di Resiko evaluasi kalau memang lagi ada badannya berat badan. berapa. Tapi kalau misalnya berat badannya tidak, terus juga pakai high heel juga enggak. Nah, kita lihat lagi nih nyerinya ini kapan? Apa nyerinya itu lebih ke arah kalau kakinya tidak digunakan, misalnya bangun tidur, terus lebih dari 30 menit nyeri-nyeri sendinya, dan apakah nyerinya ini kadang dirasakan juga di tempat lain, misalnya hampir di seluruh tubuh seperti itu. Usia muda kita masih jangan-jangan ini ada autoimun gitu, ada kelainan kulit juga nggak nih gitu, misal kulitnya merah-merah, ada sariawan juga nggak nih gitu. Karena nyeri-nyeri sendi pada usia muda, apalagi kalau nyerinya hampir di seluruh tubuh, ada kelainan kulit, ada sariawan, bisa jadi ke arah lupus. Ini luas banget ya. Iya, jadi, luas sekali ya. Ini memang perlu untuk Pemeriksaannya ketemu lengkap dokternya. ya. Jadi dan kita juga Wawancara harus dulu. Harus lihat dulu nih nyerinya yang mana nih, Iya. gitu segala macam. Oke, jadi ada baiknya memang langsung ke penyakit dalam aja deh ya untuk konsul lebih detailnya lagi seperti apa ya. Karena kalau datanya sedikit ya nggak bisa juga ya dok ya. Karena penyebabnya memang banyak dan luas. Oh sendiri. iya. Dan juga kalau diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya juga ya, begitu kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya dulu. Tadi Ibunya orang tuanya sekarang ya, ibunya usia. usia 50 tahun, tumitnya kalau pagi nyeri. Nah, ini kan ini berarti usia 50, tumitnya kalau pagi nyeri, apakah rematik atau asam urat atau bisa juga nggak keduanya, karena mengingat tadi juga secara anatomis kompleks gitu ya, dan kita harus menyingkirkan segala kemungkinan penyebab dengan tentunya pemeriksaan langsung ya dok ya. Tapi ini sebagai saran juga nih langkah-langkah apa yang perlu diambil kalau ada keluhan seperti ini dokter? Oke, ya. Kalau lihat dari usia, terus lokasi, kemungkinan ke arah osteoartritis itu memang paling besar, istilahnya paling dominan ya. Karena gejalanya juga nggak seperti tadi asam urat yang nyeri mendadak seperti itu. Memang kita nanti untuk pemeriksaannya pada pasien kita lihat nih faktor resikonya apa saja seperti itu. Terus kedua kita tentuin grade-nya yang mana. Jadi memang ada dilakukan foto ronsen di daerah lututnya. Nanti ketahuan ini grade yang mana, grade 1 sampai 4. Kalau grade yang ringan 1 atau keluhan nyerinya juga kita nyeri itu ada fase 1 sampai 10, angkanya yang mana skala nih? nyerinya gitu ya. Skala nyerinya. Kalau skala nyerinya masih ringan, mungkin dioleskan saja dengan obat-obat anti nyeri bisa ya, dikompres hangat bisa seperti itu. Atau olahraga jadi dikuatkan otot pahanya jadi tidak terlalu bertumpu di lutut. Itu dirap medik tuh atau bisa sendiri ya di rumah? Bisa sendiri, bersepeda itu termasuk nguatin otot paha. Jadi bisa ya, atau mau tai chi atau mau yoga itu bisa kan menguatkan otot itu ya. Lebih serius lagi nih olahraganya tadi. Gitu, seperti itu. Tapi kalau grade-nya sudah tinggi 2, 3 itu sudah harus terapi obat. Tapi kalau grade-nya di atas 3 atau sampai 4 itu ada operasi. Jadi tergantung dari grade-nya hasil tadi grade-nya. gitu. Keluhan apa yang dirasakan, sudah berapa lama, segala macam faktor resiko yang lain-lainnya juga dinilai dulu oleh dokter ya. Artinya nggak sembarangan juga ya dok ya. Tadi ada yang memang dicoba dulu dengan lifestyle, modifikasi lifestyle, baru nanti bisa masuk ke yang medikamentosanya gitu ya. Oke, farmakologinya tadi. Oke dokter. Sampai operasi. Sampai operasi, bahkan itu kalau yang kasusnya berat sekali ya dok ya. Iya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya dok ya, sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai rematik dan asam urat, apa sih bedanya? Bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dr. Nissa dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Mumpung masih ada waktu sebelum ke closing statement, aku mau dokter lebih rinci lagi deh ya bicara tentang bagaimana sih modifikasi lifestyle yang bisa diadopsi gitu ya. Intinya ini buat yang memang sudah menyandang keluhan tersebut ataupun buat yang belum ada keluhannya, tapi kita mau mencegah aja sih, jangan sampai mungkin mengalaminya. Karena kalau dilihat-lihat kok tadi jadi serba salah ya, ini makan ini harus dibatasi, makan itu harus dibatasi gitu. Jadi sebenarnya memang ini bagaimana modifikasi lifestyle yang dianjurkan juga dokter? Oke. Ya, untuk yang osteoartritis itu modifikasi lifestyle-nya pertama kita usahakan jangan berat badan berlebih. Jadi jangan sampai obesitas untuk melindungi supaya sendinya yang sudah mengalami kelainan itu jangan sampai lebih parah lagi karena kerusakan sendinya kan bisa lebih berat lagi. Ya, berat badan atau kebiasaan yang mau menambah beban gitu. Berat badannya pertama satu. Terus kedua kita anjurkan olahraga tapi olahraga yang intensitasnya sedang atau moderat ya. Kalau sekarang kan lagi booming tuh naik sepeda. Nah, itu boleh, malah lagi bagus di tengah pandemi ya. Covid ya. Gitu. Nah, naik sepeda karena sepeda itu akan memperkuat otot-otot pahanya dia. Jadi dia tidak terlalu bertumpu di kakinya. Kemudian juga berenang. Kalau sudah diperbolehkan ya di kolam renang itu bagus juga untuk relaksasi ototnya juga seperti itu. Atau kalau yang usianya sudah lebih tua mungkin jogging saja, yoga, atau jalan kaki biasa begitu dong? Boleh itu. Dilakukan seminggu 3-5 kali dan intensitasnya berbeda-beda tergantung umur dan ada penyakit penyerta enggak gitu. Kalau memang ada penyakit penyerta seperti penyakit jantung, intensitasnya mungkin hanya sekitar 15-30 menit. Jadi lihat dulu ada comorbid lainnya enggak gitu ya. Terus juga mungkin tambahan untuk yang makanan mungkin untuk suplemen atau seperti itu biasanya memang walaupun suplemen ini juga masih dalam penelitian istilahnya untuk perbaikan, tapi itu masih bisa membantu untuk memperbaiki tulang rawannya gitu ya, seperti apa pemberian kondroitin, glukosamin seperti itu masih memungkinkan. Bisa suportif lah ya sifatnya ya dok ya. Seperti vitamin D ya, terutama kalau yang penderita osteoartritis dan kadar vitamin D-nya rendah. Walah, banyak ya penelitiannya sekarang ya kekurangan vitamin D di Indonesia nih perempuan lah terutama kita yang kerja di dalam ruangan ya, atau orang tua kadang banyak di dalam ruangan jadi kadar vitamin D-nya rendah. Nah itu boleh ditambahkan suplemen vitamin D gitu kalau memang kadar vitamin D-nya rendah. Kalau yang alami dari sinar matahari. Yang gitu. Jam berapa tuh untuk vitamin D ya? Jadi kalau memang mau jemurnya di atas jam 9 itu hanya 10-15 menit gitu ya. Tapi kalau di bawah jam 9 mungkin bisa sampai sekitar 30 menit. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Itu untuk yang osteoartritis. Sedangkan kalau yang untuk asam urat tadi memang dia benar-benar dipengaruhi makanan gitu. Jadi terutama untuk yang restricted yang merah itu dijalanin gitu. Jadi benar-benar jeroan ya. Daging merah, seafood, kecuali ikan tadi. Kecuali ikan tadi. Karena kalau karakteristik masyarakat kita kan memang banyak seneng jeroan gitu. Dan manis-manis ya, soda gitu yang mengandung fruktosa atau gula. Tinggi gula lah gitu ya. Itu dikurangin. Cobalah untuk air putih deh, itu lebih sehat ya. Nggak ada rasanya murah, katanya. Tapi murah meriah, tapi sehat jangka panjang gitu. Karena ya. asam urat itu juga dipengaruhi oleh dehidrasi. Kalau dehidrasi jadinya nggak dikeluarkan lewat urin kan, karena dia dibuang lewat kencing ya, istilahnya lewat urin. Jadi kalau dehidrasi ya ini, nah itu jadi sudah murah tapi sehat itu air putih. Begitu ya. Terus juga jangan lupa rajin check up juga ya, mungkin ya buat yang memang ada faktor resiko, ada riwayat sebelumnya, ada keluhan-keluhan begitu ya. Istilahnya memang ya kesadarannya ini yang perlu ditingkatkan dan dilakukan juga ya, kalau udah tahu dilakukan lah gitu ya, dijalankan tadi perubahan gaya hidupnya ya dok ya. Baik dokter, karena waktunya terbatas nih, jadi closing statement-nya singkat saja mengenai tema hari ini, silakan dokter. Oke, ya jadi memang untuk masyarakat luas kita ini menghadapi penyakit asam urat ini masih banyak sekali, terutama karena memang lifestyle seperti itu. Jadi cobalah untuk memilih makanan yang sehat untuk kita. Jadi
ini nggak hanya sehat untuk sendinya, Iya. jadi kenapa asam urat juga itu sampai diterapi, karena memiliki resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung koroner kalau kelebihan asam urat, seperti itu. Terus kedua, sedangkan kalau untuk osteoartritis yang degeneratif, terutama untuk lansia, itu pun kita terapi, ya baik terapi obat atau terapi tadi lifestyle atau rehabilitasi, karena tujuan kita supaya lansia ini bisa hidup dengan masa hidup dan dia bisa hidup dengan nyaman dan tetap bisa mandiri gitu. Harapannya seperti itu Ya, ya, iya, kualitas hidup iya. bagus, syukur-syukur masih bermanfaat untuk orang banyak. Iya, gitu ya. seperti itu. Nikmati hidup lah ya di masa-masa apa ya tuanya. Masa gitu. tuanya tanpa rasa nyeri. Tanpa rasa nyeri gitu ya. Oke, baiklah dokter, terima kasih telah berbagi di Iya. sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Amin. Sukses dan berkah selalu untuk adik Ya, saya. ya, terima kasih. Ya, Ya. pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Aini Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.